Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Lailatul Imaroh dari kelompok 3, yaitu anggota saya ada Farhan Fatir dan Vika Ahda. Dari kelompok 3 yaitu menjelaskan tentang konseling kelompok dengan teknik self management. Saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang konseling kelompok merupakan suatu upaya pemberian bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan. Tujuan yang ingin dicapai dalam konseling kelompok yaitu pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh anggota kelompok agar terhindar dari masalah dan masalah akan terselesaikan. Selanjutnya, menurut Raharja atau dalam Indasyar pada 2016 menjelaskan tahap konseling ada 4 tahap, yaitu yang pertama tahap pembentukan. Tahap pembentukan merupakan tahap awal yang sangat berpengaruh dalam proses konseling kelompok selanjutnya. Tahap kedua yaitu tahap peralihan adalah tahap peralihan terbebaskannya anggota dari perasaan atau sikap enggan, ragu, malu atau saling tidak percaya untuk memasuki tahap selanjutnya. Yang ketiga, tahap kegiatan yaitu tahap kegiatan bertujuan membahas suatu masalahnya atau tidak untuk relevan dengan kehidupan anggota secara dalam dan tuntas. Yang terakhir, yang keempat, tahap penutup yaitu merupakan penilaian dan tindak lanjut adanya tujuan terungkapnya kesan-kesan anggota kelompok tentang pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya asas-asas konseling kelompok menurut pendapat Muru, Mander, dan Small dalam Polastri dan Rangka pada tahun 2016, yaitu asas yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok hendaknya menjadi rahasia kelompok yang hanya baik diketahui oleh anggota kelompok dan tidak tersebarluaskan di luar kelompok. Asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Dengan kesukarelaan itu anggota kelompok akan dapat memudahkan peran aktif diri mereka masing-masing untuk mencapai tujuan layanan. Yang ketiga yaitu asas kegiatan, yaitu dinamika kelompok dalam kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok semakin intensif dan efektif apabila semua anggota kelompok secara penuh merupakan asas kegiatan. Yang selanjutnya, yang keempat, asas keterbukaan, yaitu mereka secara aktif dan terbuka menampilkan diri tanpa rasa takut, malu, ataupun ragu. Yang terakhir, asas yang kelima yaitu asas kenormatifan, yaitu dipraktikkan berkenaan dengan cara-cara berkomunikasi dan bertata krama dalam kegiatan kelompok serta dalam mengenai isi bahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Farhan Al-Fatiri dari kelompok 3 akan menyampaikan materi dari pembagian dari kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Komponen yang dimiliki layanan konseling kelompok antara lain 1.
pemimpin kelompok. Menurut pendapat Prayitno menjelaskan bahwa pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih dan memiliki keterampilan serta kemampuan memimpin suatu kelompok konseling untuk mencapai tujuan kelompok. 2. Anggota kelompok. Menurut pendapat Hadi mengungkapkan bahwa anggota kelompok merupakan sekumpulan orang yang secara sukarela mengikuti kegiatan dengan dipimpin oleh seorang konselor. 3. Dinamika kelompok. Menurut pendapat Flosstri dan Rangka mengungkapkan bahwa dinamika kelompok merupakan sinergi dari semua faktor ada di dalam kelompok suatu kelompok. Artinya merupakan pengarahan secara serentak semua faktor yang dapat digerakkan dalam kelompok itu. Layanan konseling kelompok memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Di antaranya kelebihan dari layanan konseling kelompok menurut pendapat Lubis dan Asnida adalah dengan melalui kelompok bantuan diri, individu mengembangkan dan meningkatkan kepercayaan diri dan identitas diri mereka. Mereka menyadari bahwa tidak sendirian dan merasa lebih berdayakan melalui pertukaran gagasan serta memberikan bantuan sebagaimana halnya menerima bantuan itu sendiri. Menurut pendapat Natawidijaya mengungkapkan bahwa kelemahan yang ada pada konseling kelompok ada 5 diantaranya. A. Tidak semua orang cocok dalam kelompok. B. Perhatian konselor lebih menyebar atau meluas. C. Mengalami kesulitan dalam membina kepercayaan. Dan terakhir D. Konseling mengharapkan terlalu banyak tuntutan dari kelompok. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Pelaksanaan layanan bimbingan konseling kelompok terdapat beberapa teknik yang digunakan, dan salah satunya adalah teknik self-management. Menurut pendapat Cornell, self-management atau pengelolaan diri adalah strategi di mana konseli diarahkan untuk merubah perilakunya sendiri. Sedangkan menurut Komalasari dan Wahyuni, pengelolaan diri atau self-management adalah prosedur di mana individu itu mengatur perilakunya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa self-management adalah prosedur di mana klien diberikan kesempatan dalam mengarahkan perilaku atau mengatur perubahan tingkah lakunya sendiri. Di sini ada 3 tahapan self-management menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada tahapan monitoring. Tahapan monitoring ini adalah tahapan mengamati dan mengobservasi tingkah laku. Yang kedua ada tahap evaluasi diri. Tahap ini adalah tahap di mana konseling membandingkan tingkah laku dengan target tingkah laku yang dibuat atau tingkah laku yang diinginkan. Dan yang ketiga ada tahap pemberian penguatan yang dimana digunakan untuk membantu klien mengatur dan memperkuat perilakunya sendiri sesuai konsekuensi yang dihasilkan sendiri. Ada beberapa kelebihan teknik self-management menurut Mulyadi. Yang pertama yaitu pelaksanaannya cukup sederhana. Yang kedua, penerapannya dapat dikombinasikan dengan beberapa pelatihan yang lain. Dan yang terakhir, pelatihan ini dapat mengubah perilaku individu secara langsung
melalui perasaan dan sikapnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.